Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang kelima, yang merupakan kelanjutan dari hikam keempat yang kita baca, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka fima dhumina lak, kerja kerasmu terhadap perkara yang telah dijamin untukmu, wa taksiruka fima tuliba minka, dan ketaksiranmu, taksir apa? Kita berleha-leha, kita main-main, tidak sungguh-sungguh ya, terhadap perkara yang dituntut atau yang diminta oleh Allah darimu, itu menunjukkan dalilun alam timasil basirati minka. Itu menunjukkan terhadap redupnya cahaya basirah padamu. Jadi ini menjadi kelanjutan dari hikam yang keempat kemarin, di mana pada hikam yang keempat Ibnu Atha menyampaikan istirahatkan dirimu dari tadbir, arih nafsaka minat tadbir. Jadi kita mengatur apa yang sudah porsi Allah untuk mengaturnya, itu merupakan suatu kelelahan. Kita ingin ikut-ikutan mengatur apa yang menjadi porsi Allah untuk mengaturnya, itu hanya akan menimbulkan, ya, hanya akan melelahkan diri kita. Fama qama bihi ghairuk, pada hikam yang keempat kemarin, karena apa yang telah ditunaikan oleh orang lain untukmu, tidak perlu la takum bihi li nafsik, tidak perlu kamu ikut-ikutan untuk menanganinya. Ya. Dalam contohnya, beliau Imam Asy-Syarqawi dalam syarahnya mencontohkan tentang rizki misalnya. Ya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk bergerak. Al-harokah, di anna fil harokah barokah. Di dalam bergerak, dalam pergerakan, bergerak, berusaha, itu barokah, di sana ada keberkahan. Ya. Tapi kalau kemudian kita ingin ikut di dalam menentukan, nah, itu hanya akan menjadikan kita lelah.
Karena kita di dalam berusaha oleh Allah tidak dituntut untuk ya menentukan hasil, tapi kita hanya sekedar dituntut untuk berusaha. Salah satu contoh kita bertani umpamanya. Allah hanya merintahkan kita bergerak secara fisik, perintahkan untuk menanam, perintahkan untuk memupuk, diperintahkan untuk membersihkan, perintahkan untuk panen. Kita tidak pernah oleh Allah diperintahkan untuk menumbuhkan. Ya, tidak pernah dituntut untuk menumbuhkan. Tidak pernah dituntut untuk bagaimana tumbuhan yang kita tanam itu mengeluarkan daun. Tidak dituntut bagaimana tumbuhan itu untuk mengeluarkan bunga. Tidak dituntut untuk mematangkan dan seterusnya. Ya. Karena itu adalah porsinya Allah. Porsi kita adalah mengupayakan dari penanaman, perawatan, ya, sampai penyiraman, pemupukan dan sebagainya. Tapi untuk menentukan, ya, mengeluarkan, memecah biji, kemudian tumbuh, ya, kemudian mengeluarkan daun, mengeluarkan semi, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah, mematangkan buah, itu adalah porsi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin ikut, ya, ingin ikut campur untuk wilayah itu, hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi kita sendiri, karena itu porsi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hikam yang kelima yang kita baca tadi, beliau tegaskan kembali, ijtihaduka fima duminalak, ya, upaya kerasmu terhadap apa yang dituntut, apa yang dijamin untukmu. Ya, upaya keras dalam arti kita ini seolah-olah ingin menentukan, ya, dari apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, sepenuhnya kita yang menentukan hasil. Padahal sudah Allah tetapkan berapa kadarnya, ya, berapa banyak, berapa takarannya, itu sesuai dengan muradullah, sesuai dengan kehendak Allah. Bukan karena kerja kita. Kebanyakan manusia modern itu mereka mengalami penyakit di mana meyakini bahwa apa yang dihasilkan itu adalah merupakan hasil dari jeripayahnya. Ya, ini terlihat halus, terlihat lembut, terlihat sederhana, akan tetapi sebenarnya itu menunjukkan terhadap, ya, lemahnya keyakinan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan usaha kita yang menentukan. Ya, bahkan kalau boleh kita katakan antara usaha dengan hasil itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Antara usaha dengan hasil itu tidak ada hubungannya. Cuma kita kepedean, wah saya dapat begini karena usaha saya. Kalau kita meyakini bahwa usaha yang kita lakukan itu yang menentukan hasil, apa bedanya kita dengan Qarun? Coba Qarun ketika, ya, dia semula orang yang, ya, miskin karena masih kerabat dengan Nabi Musa, tapi dia kemudian merayu ke Nabi Musa supaya didoakan, kemudian supaya diajarkan ilmu kimia, kan? Nabi Musa awalnya menolak, kamu masih lebih baik yang sekarang ini. Tapi dia tetap ngotot, tidak, kalau nanti saya kaya raya semua akan saya bantu, semua akan. Akhirnya oleh Nabi Musa dikabulkan itu, didoakan dan diajarkan ilmu kimia. Tapi giliran dia sudah menguasai ilmu kimia, kemudian dia sudah menjadi orang yang kaya raya, diingatkan oleh Nabi Musa supaya zakat, apa dia mengatakannya? Ya, ngapain saya harus mengeluarkan zakat, harus bantu orang? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini dari hasil jeripaya saya. Coba. Dia menganggap bahwa itu adalah hasil dari keringatnya, hasil dari jeripayahnya. Nah, maka ketika Allah tenggelamkan, ayo bisa apa dia? Tidak bisa apa-apa. Ya, itu menunjukkan bahwa saya sebenarnya antara usaha dengan hasil itu tidak ada mengait. Hanya saja usaha itu Allah perintahkan sebagai bentuk ibadah, itu saja. Nah, karena kalau memang, ya, kalau kita pastikan bahwa usaha kita yang menentukan hasil, harusnya semua orang yang berusaha berhasil semua. Tapi faktanya coba, ada orang berusaha berhasil, ada. Ada orang berusaha justru bangkrut, ada. Mana yang kita anggap bahwasanya usaha yang menentukan hasil?
Ya. Kemudian ada lagi, kalau dokter, ya kalau kita meyakini bahwa dokter yang memberi kesehatan, yang memberi sehat, ya harusnya setiap orang yang datang ke dokter itu sehat semua. Tapi faktanya, ada orang datang ke dokter sehat, ada. Ada orang datang ke dokter tambah sakit, ada. Ada orang datang ke dokter mati, ada. Dan coba kalau kita memastikan bahwasanya yang menentukan hasil adalah usaha, maka akan banyak kita jumpai kenyataan yang paradoks. Ya. Salah satu contoh lagi yang sangat jelas sekali. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Siti Maryam untuk menggoyang pohon kurma setelah beliau habis melahirkan Nabi Isa. Disuruh goyang oleh Allah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit 'alaiki rutaban janiyya. Padahal kondisi beliau baru habis melahirkan dalam keadaan ya lemas, ya, masih dalam keadaan yang sangat lemah. Kita tahu seorang perempuan, ya, seorang ibu habis melahirkan bagaimana lemahnya, bagaimana kondisinya, sangat lemah sekali. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala malah disuruh mendorong pohon kurma yang berbuah. Wa huzzi ilaiki, maka goyangkanlah pohon kurma yang kau sandari. Tusakit 'alaiki rutaban janiyya. Maka niscaya akan berguguran kepadamu, ya, rutaban janiyya, buah kurma yang masih segar. Padahal kalau kita ambil secara logika, jangankan seorang perempuan yang baru habis melahirkan dengan tenaga yang sangat lemah sekali, ketika diperintahkan menggoyang batang kurma untuk bisa menjatuhkan orang laki-laki kekar 7 orang sekalipun. Coba kita lihat, ya, yang kita pernah tahu pohon kurma atau yang pernah hajatong, coba lihat. Jangankan orang perempuan habis melahirkan, orang kekar 7 orang suruh goyang batang kurma, ya, suruh goyang pokok kurma supaya buahnya berguguran, itu sulit. Ya. Apalagi hanya seorang perempuan yang baru habis melahirkan lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah tidak memerintahkan kepada Siti Maryam untuk menggugurkan pohon kurma, enggak. Yang menggoyangnya itu hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar ambil sebab saja. Tapi yang menggugurkan, yang memberikan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan ya kecerobohanmu di dalam apa yang dituntut untukmu menunjukkan dalilun alantimasil basirati minka. Itu menunjukkan terhadap redupnya, ya, menunjukkan kepada ya butanya mata hatimu. Kita baca syarahnya. Qala al-Imam Asy-Syarqawi syarihan an Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ijtihaduka fima duminalak, kerja kerasmu untuk mendapatkan apa yang telah dijamin untukmu, aitakaffalallahu lakabih, yaitu yang telah Allah jamin, wa huwa rizqu tafaddulan, yaitu berupa rizki yang merupakan semata anugerah dari Allah, semata anugerah, wa ihsanan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya, tidak ada satu yang melata sekalipun yang mampu membawa rizkinya, melainkan Allah yang memberi rizki mereka dan kalian. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Contoh lagi, wa ma min dabbatin fil ardi, ya, dan seterusnya. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kecerobohanmu, keterbatasanmu, kemalasanmu untuk mendapatkan apa yang dituntut. Artinya untuk sesuatu yang dijamin kita malah justru merisaukan. Justru kita sesuatu yang telah dijamin kita malah justru kita meragukan. Tapi untuk perkara yang dituntut dari kita justru malas-malasan. Ini kan merupakan sikap yang kurang ajar. Nah. Contoh begini, kita bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Sudah ada MOU di depan, sudah ada perjanjian bahwa kamu bekerja dalam 1 bulan, masuk jam 7 misalnya sampai jam 5 sore,
1 bulan dengan gaji 5 juta. Dengan gaji 5 juta. Sudah ada tanda tangan, sudah ada ya kontrak di situ, bermaterai, dan bosnya ini adalah orang yang tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab. Saya hari-hari yang bekerja di situ, padahal sudah token kontrak dan bertanda tangan di materai. Bosnya juga orang yang amanah. Tapi setiap hari itu saya selalu menanyakan kepada bos saya, bos, jangan lupa gaji saya. Besok lagi, bos, jangan lupa gaji saya. Baru naik ke bangunan 1 jam, turun lagi, bos, nanti ya gaji saya jangan lupa. Kemudian nanti 1 jam lagi turun lagi, bos, jangan lupa gaji saya. Sedangkan apa yang dia tuntut oleh bos untuk dia apa? Bekerja. Dia justru mempertanyakan ya apa yang telah dijamin untuk dia, yaitu gaji, padahal bosnya ini sudah orang yang amanah, ya, pasti digaji tepat waktu. Dia justru hanya sibuk menanyakan, mengurus apa yang telah dijamin untuk dia, yaitu gaji. Tapi justru apa yang dituntut dari dia, yaitu bekerja secara maksimal, itu malah diabaikan. Ini kan merupakan bentuk kekurang ajaran kita sebagai seorang pekerja. Sama juga begitu ketika kita sebagai hamba. Untuk hal yang dijamin oleh Allah kita mempertanyakan, tapi untuk hal yang dituntut dari kita, kita malah bermalas-malasan. Nah, maka disebut oleh Ibnu Athaillah di sini, ya, dalilun alantimasil basirah. Yang demikian itu menunjukkan kepada redupnya, bahkan padamnya cahaya hati di dalam dirimu. Ya, kalau tadi seorang pekerja itu saja, yang dia hanya sibuk mempertanyakan gaji dengan seorang bos yang amanah padahal. Sedangkan apa yang dituntut dia untuk bekerja, santai-santai, tidak ditunaikan, itu kan menunjukkan tiada hati dari karyawan itu. Sama juga kita sebagai hamba, untuk hal yang dijamin oleh Allah kita mempertanyakan, masih meragukan, masih terus seolah-olah tidak percaya, ya. Coba mana lebih amanah, Allah ataukah bos? Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi untuk urusan dengan yang Allah tuntut dari kita, yaitu ibadah, yaitu menunaikan apa yang menjadi tugas kita, kita abaikan. Itu menunjukkan alal timasil basirati minka. Wahia ainun fil qalbi. Apa itu basirah? Yaitu mata hati. Hati yang dapat melihat, hati yang dapat memahami. Kama annal basar yudrikul umur al-mahsusah. Sebagaimana mata itu dapat melihat perkara yang dapat diindra, sedangkan basirah itu melihat apa yang ada di dalam. Ya, melihat apa yang ada di dalam. Atau dengan kata lain, al-basar yudriku al-asya wa al-basirah yudriku al-umur. Kalau mata kepala ini melihat pada kejadian, peristiwa. Tapi kalau al-basirah, dia memahami duduk permasalahannya, penyelesaiannya. Ini namanya basir. Wa fi ta'birihi al-ijtihad isyaratun ila anna talab rizqi min ghairi ijtihad la ba'sa bihil murid. Dengan ungkapan ijtihad yang beliau ungkapkan di atas, itu mengisyaratkan bahwasanya mencari rizki dengan mengorbankan atau dengan kita mengorbankan waktu dan seterusnya, itu tidak masalah sebenarnya. Yang masalah itu kita mengorbankan waktu, tapi juga mengorbankan diri kita, mengorbankan hati kita juga terhabiskan untuk itu. Wala yadullu ala intimasil basirah. Kalau begitu tidak termasuk. Artinya upaya kita menggunakan taktik, menggunakan strategi, ya, bekerja dengan cermat, enggak, itu tidak merupakan larangan. Yang dilarang, yang dimaksud di sini adalah ketika kita bekerja, ya, mengupayakan sepenuhnya, tapi ikut mengorbankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dicela. Nggih, kita cukupkan di sini dulu, nggih, karena saya masih ada mantenan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami.